Ayat diwaca bareng-bareng surat Al-Imran ayat 13 pun ditulis. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Al-Imran ayat 13. Ayat sareng-sareng kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Nek sampean kabeh ingin cinta marang Gusti Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Ya, aku itu Rasul, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Yuhibbukumullah. Nah ini tadi cinta kepada Rasulullah boleh dicintai Gusti Allah. Nomor berapa aku tadi siang? Mungkin gak melo sih. Alek nih, alek ini alek. Kelanjutannya amalan-amalan sunnah Rasulullah niku makan dengan orang miskin, ya. Sampeyan catet ae. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi makan atau makan bersama orang miskin. Kalau kita adab makan bersama orang miskin, hendaklah kita mendahulukan mereka. Misal Pak Tri ki oleh ono tamu wong miskin ya Pak Tri ki. Sampeyan nek mangan iku kudu lebih awal dan selesainya kudu lebih akhir ya. Lebih awal ben gak sungkan tamune, lebih akhir ya ben gak sungkan tamune. Intine iki menjaga hati tamu. Nek ono tamu nek Pak Tri kenal nggih. Iku Rasulullah. Nek ana tamu gak kenal Pak Tri, sapa gak kenal kok. Nak ndayo iku berarti teko Gusti Allah. Tamu iku membawa berkah nggih. Malaikat nek ana omah gak ditekani tamu, ya malaikat gak boleh rono nggih. Mula nek ana tamu sampean kudu seneng nggih, kudu seneng membawa berkah. Lan ngilangi penyakit-penyakit nggih. Ngilangi bahaya itu fadilah nanti dijelaskan ke depan. Pokoknya saya ingin kalian ini orang-orang selalu ittiba Rasulullah. Gak iso iki dolek liyane, gak breset iki dolek liyane, ngono ki. Ati miskin niku sing digawe saiki ana, sing digawe meneh gak ono nggih. Sampeyan termasuk ta mboten? Mboten nggih. Alhamdulillah nggih. Mula wong ati gampang rek syukur iku ndelok wong sing saknisore nek urusan dunya, tapi nek urusan akhirat ndelok sak dhuwure nggih. Semisal ana Pak Tri ki sregep adan. Nah itu kita harus wah Pak Tri sregep adan aku takon Pak Tri dicontoh. Nek sing elek ya ditinggalno. Pokoke nek ana apik iku dicontoh. Nggih iku sunah Rasul. Gak malah drengki nggih. Hati-hati nggih. Dieling-eling nggih. Nek ana kancane apik usahno kita nyontoh melo kaya Teguh sregep jamaah iku alhamdulillah rek Teguh sok jamaah rek aku koyo pengin tak contoh rek ngono. Terus ana sing pas wae jamaah turu ya wis gak usah diilokno ya didongakno. Muga bahaya nggih. Penyakit hati iki bahaya, ngrusak amal. Kanjeng Nabi kan pun dawuh nggih. Hasud itu memakan habis kebaikan. Seperti halnya api membakar kayu lenyap wis. Semisal nggih tak kei contoh nggih.
Sampeyan catet ae gak apa-apa. Teguh iki tahajud. Nggih, semono teguh tahajud. Wis tak jam 2 tangi nggih. Iki doa nggih, iki doa nggih. Nggih. Teguh iki tahajud terus delok arek-arek turu Pak Zainal, Pak Trino Pal turu. Terus teguh iku batin, kok batin ya apa arek-arek iki. Pengin dadi kiai kok bengi-bengi turu, batang koyo mayit. Iku bahaya nggih, iku bahaya. Luwih apik teguh gak tahajud, melok turu tapi gak komentar. Mula hati-hati sampean. Mula nek sampean gampang sebetulnya kalau kita tahu ilmunya nggih. Kita tahajud, bangun, baca Quran terus delok kancane turu, wis sampean dongakno ae nggih. Terus sampean kudu eling-eling bahwa sampean tahajud iku mergo oleh taufik Gusti. Jadi batin nang ati kurek. Ya Allah, saya tahajud ini berkat taufik panjenengan, dan yang belum tahajud ini semoga bisa tahajud. Diling-eling nggih, puncake penyakit ati ku mek telu nggih. Hasad, hasud, terus riak, terus ujub. Men catet. Iku telu iku nek sampean iso nglawan, nggih sampean selamat teko penyakit liyane. Sebetulnya banyak penyakit hati itu. Cuma itu rajanya, ya. Iri, dengki, riak, pamer, ujub, bangga di diri. Iku nek sampean iso ngelola telu iku, sing ro ya sampean. Sing ro sampean kok carane ngelola, sampean tetep ngaji terus. Ya kita jihad melawan penyakit hati agar lebih baik. Nah, itu jalan orang-orang tasawuf nggih. Wong tasawuf iku berusaha agar amal tidak rusak nggih. Iku nggih. Sampeyan mundak titik, mundakno titik nggih. Bareng-bareng nggih. Apa tasawuf iku? Berusaha membuat amal tidak rusak. Nggih. Mergo tipu daya iblis di situ nih. Orang kalau sudah takwa soleh berbuat itu nanti dia seakan-akan orang yang belum soleh itu di bawahnya. Itu termasuk ujub, bangga diri. Mula sampean iku mang lek diring-iring lek nek sampean nglakoni api iku murni teko taufik Gusti Allah. Terus nek ana kancane gurung api sampean donga wis iku intine. Dan sampai dan kita selamat dunia akhirat. Lanjutnya ada pemberian tidak boleh ditolak, yaitu 3. Kami catat aja. 3 pemberian yang tidak boleh ditolak. Aku gonek wangi konco rokok ini mana kancan apa? Mari kita nambah. Ini loh, gak enak gonek wangi. Pindah mari kita sampean. Rokokan iki jane koyo gak enak. Mergo enak rokokan iku mang ya, ana kancane. Biasanya Pak Zainal, Pak Salun. Nek sampean omahe kok ana kopine nggih gak tau nggih kopi di omahe telepon izin nggih. Ono sampean nek pingin omahe aman dari jin kudu gawe kopi sedina suweng pisan ae. Karo kan khusus gawe ae lah nek kopi rek iki. Terus Fatihah nang Syekh Abu Bakar bin Salim. Nanti saya jelaskan ya, ada kitabnya. Nek pingin omahe aman dari jin kudu gawe kok kopi, niate khususan ila ruhi Syekh Abu Bakar bin Salim. Niate zikir. Hati sampean gawe kopi mang sinten gawe kopi mang? Teguh ku niate iki gawe kopi rek cek eling Gusti Allah, cek iso tahajud. 1 bantal. Sampeyan tahu nggak bantal koncone pas tuh? Jarang. Ya. Anak koncoe turu ana bantale men kei, terus sing dikei gak oleh nolak. Nomor kali minyak wangi anak kancane nggih minyak wangi sampean tampa nek nawani lho ya. Sing gak oleh njaluk. Nek nawan sampean tampa meskipun sampean gak seneng ampun, wis ditampa
Diesekake titik ngono iki. Lagi bantale ibu anu Gus, apa iler. Kan dewe-dewe si bantal ya. Kan khusus nggih, dijeneng ya bantal sampean. Wonten. Nggih, bantal tapi sampean yo walu wae nggih bantal arek-arek. Dilemeki kekak sarung nggih. Kenapa sih kita kok gak boleh menolak pemberian orang lain? Kenapa, ada yang tahu? Ya, yang regani terus yang lain. Kenapa? Salah satu faktor, ada faktor-faktor itu apa aja? Kenapa kita tak boleh menolak pemberian orang lain? Menjaga perasaan. Saya pernah bertanya ya pada Abah, Bah piye hukume nolak wong keimangan sing panganane mang gak layak? Ya kon sih tetep ditampa. Nek kolu dipangan, nek gak kolu dibarno. Sing gak oleh kan ngilokno panganan. Ya sampean mboten angsal ngilokno panganan. Nek sampean purun dimaem, nek gak purun ya dijarno nggih. Terus dibalik pertanyaannya, gimana hukumnya memberi makan baik makanannya tak layak? Gimana? Wis pokoke sedekah ku apik nggih, sedekah ku apik meskipun sik breset-breset mbok iku carane mbok iku barang wis pokoke apik sedekah. Pokoke niate ngekeki wis apik wis nggih. Wis manfaate sedekah iku cara dibahas ngono gak entek nggih. Apik pokoke. Nomor 3 susu. Nggih. Susu sapi nggih, susu. Intine ana kanca sampean gawe bantal, minyak wangi, susu meskipun sampean gak gelem gak tau ngombe susu ya sampean tompo ae. Pokoke intine gak oleh ngenyek panganan, gak oleh nolak ya. Selanjutnya minuman yang disukai Rasulullah yaitu minuman yang manis dan dingin utawa sampean nek sampean rodok awak kan krosong ya awak nek kate lorong nggih. Nggih. Lah iku sampean nggawa banyu putih sampean kei gula. Berarti air banyu gula nggih. Wis kok sate. Men coba ae. Syukur-syukur banyune adem. Engko lak moro-moro enak wae sampean. Mergo gula iku mengandung nggih. Mengandung tenaga, pulih kembali tenaga sampean. Nggih, sampean eling-eling nek sampean krasa awake rada gak enak kok rada ngruyu. Waduh, kok pati lara rek langsung sampean. Sampean akehi ngombe banyu gula. Syukur-syukur adem nek kono kulkas ya banyu putih biasa sampean kei gula, sampean ngombe. Sebetulnya kita belum tahu persis nih rahasia-rahasia Rasulullah, cuma ini sebagiannya saja. Selanjutnya menghisap air dalam hidung ketika bangun tidur atau wudhu ketika mau sholat subuh 3 kali nih. Kenapa kalau kita disunahkan menghisap air dalam hidung, disesep terus ditokno berapa kali? Fadilai karena setan bermalam dalam lubang hidung. Nek sampean sunah Rasul ngelaksanakan lampai setan yang ngalih. Kita ini kadang mikir wae ngono tok, kita nggak tahu. Ya iku marek tipu daya setan meremehkan kebaikan. Sawangane kita ini ngaji ngene-ngene tapi kita nggak tahu nggih. Amalan mana yang membuat kita masuk surga? Soporo pas iki kita masuk surga.
Nah, termasuk fadilah nek sampean pengin mari subuh gak turu, iki amalane nggih. Iki amalane nggih. Nggih, amalane cukup ringan, banyak nggih. Amalan ringan ala Rasulullah, sunah-sunah Rasulullah itu masya Allah ya. Fadilahnya luar biasa nggih. Nanti nek sampean mari sholat subuh kok ngantuk nggih. Sampean nglakoni iki ae. Menghisap air dalam hidung ketika wudu sebelum bersamaan dengan kumur bisa atau sebelum kumur bisa bareng ya. Pokoknya ini sunnah ya, bukan rukun wudu, sunnah wudu. Cara sampai ninggal no gak nyesep banyu irung gak kemu ya tetep sah. Wudu ini sampai memoro muka 3 kali gak apa-apa. Cuma kita sering meremehkan sunnah Rasulullah, walaupun itu cuma menghisap air dalam lubang. Nah, kenapa Gus kok kita tinggalkan? Ya karena kita tidak tahu fadilahnya tersebut. Kalau kita sudah tahu, karena setan bermalam dalam lubang hidung, terus kita melakukan meninggalkannya itu berat. Meninggalkan itu karena kita tahu fadilah. Mula nek sampai nek gak kulino ya lali rek bae. Wong gak ono dikulinakno ya kate wudu sunahe membasuh tangan terus apa sih ya aku teman sampean eling-eling Kanjeng Nabi ku lapo sih ya nek kate wudu ya. Oh sunahe sebanyu irung. Fadilahe mergo nek setan turunin nang irung, nginep nang irung terus engko cek mari salat subuh gak ngantuk. Nek cek ngantuk ya turu wae rek nggih. Daripada maksiat ya. Percuma subuh mari sholat subuh melek tapi ndelok sing haram kan percuma kan. Mending turu syukur-syukur 3 wiritan maca Quran sholawat. Jadi termasuk menghilangkan malas ya kemang menghisap air dalam itu. Selanjutnya memberi makan anak yatim. Nek sampean bingung golek anak yatim, sampean pasrahna amanah kula enten iki alir MI yatim kathah. Wis kakek 10.000 mbok tak kena arek. Masih MI kemarin meninggal ya gara-gara COVID itu faktornya. Masih kelas berapa itu namanya Ghazali sama anaknya 2 laki dan perempuan, masih MI satunya masih TK. Sampai nek pingin sodako anak yatim bingung sampai pakai kemudahan sampai WA kula terus kula pingin sodako anak yatim sampai mana kula mati kula sampaikan. Insya Allah saya sampaikan. Gini ya, kenapa kita kok memberi makan anak yatim, anak miskin? Karena itu fadilahnya juga bisa membersihkan hati, membersihkan kotoran hati dan membuat kita semakin tawaduk. Semakin tawaduk, terus hati kita semakin lunak karena kita mau berbagi dengan orang miskin, syukur-syukur anak yatim. Selanjutnya nomor pinten niku sampai nyatut ya? 3. Napa lho? Pinten? 3 teguh. 3 nggih. Makannya nggih, kemarin sudah nggih makan pakai tangan kanan nggih. Lah, sampeyan tambahi makan di lantai selanjutnya nggih. Makan di lantai, bukan duduk di kursi terus di meja. Ada makan sunnah itu makan di
di lantai itu nang nisor ini rek. Nek wong sugu-sugu kan malah nang kursi terus nang. Nah, iku sampean geser ae nggih, geser. Nek nang warung yo golek sing lesehan. Nek gak ono ya wis gak apa-apa. Iku melancarkan proses makanan gitu. Jadi makan pakai jari, pakai tangan, menggunakan jari itu ada 5 keuntungan. Okay. Makan menggunakan jari ada berapa keuntungan? 5. Yang pertama melancarkan proses pencernaan. Yang kedua nutrisi yang lebih baik. Apik nutrisi ini. Yang ketiga meningkatkan kekebalan sistem pencernaan. Yang keempat meningkatkan sirkulasi darah. Yang kelima mengurangi resiko diabetes tipe 2. Iki cek makan menggunakan jari. Kok durung mari mangan sebelum dibasuh dijilati nggih. Sampeyan nanti ya. Nanti nggih, itu sunah Rasulullah nggih. Karena gini rek, makan dengan tangan itu ada kuman-kuman baik untuk melawan kuman-kuman jahat. Nggih, diling-iling nggih. Di tangan ya sok, ya WCC rek, ojo lali WCC, terus gawe tangan karena di tangan ini ada bakteri-bakteri yang baik untuk melancarkan pencernaan, melawan bakteri-bakteri yang jahat. Dan jangan lupa sebelum cuci tangan selesai makan itu menjilati. Apa bahasa Indonesia? Dikelamuti. Ya soalnya dikelamuti. Eling kowe sampean kerjakno sesuatu itu dieling-eling Kanjeng Nabi apa ya ngono lho rek. Iku ya selawat tak berhuruf dan tak bersuara. Iku sire luwih gedhe iku nggih. Sire luwih gedhe, ras sire disam itu sir gitu. Sir double R gitu. Tapi ini rek tunjuk sih rek. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan sering ya sambatan ya apa ya aku kok carane sok ninggalno maksiat nih. Kan sering seperti itu nggih. Ya apa ya sih. Iku mang mek sampean dikei tip Kanjeng Nabi cara meninggalkan maksiat yaitu dengan cuma meminum ala Rasulullah. Masih ingat cara minum Rasulullah? Masih ingat tuh? Diawali bismillah selama 3 tegukan ya. 3 kali. Baik. Mek ngono tok lho rek, itu air yang ada dalam perut kita itu akan menjaga kita dari maksiat. Mek ngono tok lho sampean angen-angen nah. Kulo kedengangan ngono. Sampeyan gak kok cek maksiat lho, sampeyan lakoni maneh. Cek maksiat sampeyan lakoni maneh. Aja kapok-kapok pokoke sampai mblenger nglakoni maksiat ya Allah. Jadi Kanjeng Nabi itu nek minum itu seperti ini nggih. Bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. 3 kali tegukan, setiap tegukan diawali bismillah, setelah tegukan alhamdulillah. Lah nek ngono tok lho. Jare Kanjeng Nabi iso nyegah uang nglakoni maksiat meskipun sebesar biji gandum, biji topi, wae zarrah, wis kecil wae.
Nek sampean yakin loh, yakin ittiba Rasulullah. Kenapa sih kok kita ngikuti Rasulullah? Karena manusia yang paling dekat dengan Allah yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu ada berapa Rasul itu 25 nih. Itu semuanya hanya Rasulullah, Rasulullah yang paling dekat dengan Allah. Bahkan beliau pernah bermuajah langsung dengan Allah ketika Isra Mi'raj, ketika diperintahkan sholat. Sebuah keutamaan. Mula apa-apa sing dilakoni Kanjeng Nabi iku sampeyan siji kudu yakin, loro kudu percaya, telu kudu nglakoni. Mula rukun iman kan termasuk iku nggih. Percaya pada Allah dan kitab Allah dan Rasulnya. Mau sampeyan kudu percaya mek Kanjeng Nabi. Mergo akhlake Kanjeng Nabi niku, adabe Kanjeng Nabi niku sing ngajari langsung Gusti Allah. Piye carane Gus cek ro berlakune iku man teko ulama, teko ulama terus teko habaib. Mergo ada dua kemungkinan nggih. Kalau ulama itu di jalur ilmu, al ulama warasatul anbiya. Kalau habaib itu di jalur keturunan, yaitu darah mengalirnya Rasulullah. Sampeyan boleh ikut ulama, boleh ikut habaib, kedua-duanya boleh. Karena itu yang tahu persis Rasulullah. Nek sampeyan loro boyok nggih, boyok sampeyan loro nggih. Semisal boyok kok loro gelung loro, itu lho sampeyan nglakoni sunah Rasulullah siwakan waras. Siwak mek bondo 5.000 langsung waras siwake. Kalau seharian kita nggih, aktivitas kita itu sehari-hari ittiba Rasulullah, Masya Allah sehat walafiat nggih, sehat walafiat. Termasuk hati, joko hati ya termasuk ujarane Kanjeng Nabi. Lah percuma nggih, atine bosok nggih. Sementing ku ati nggih. Ayo cek eling hadise. Inna apa itu? Fil jasadi mudghah. Di dalam jasad itu ada daging, segumpal daging. Wa idza saluhat jasadu kulluhu. Ketika daging itu baik, maka semuanya akan. Wa idza fasadal jasadu kulluhu. Ketika segumpal daging itu jelek, maka semua akan jelek. Wa hiya alqol yaitu selanjutnya istighfar. Satu hari sampai oleh gak istighfar Kang, ya, minimal 70 kali. Dalam Riyadhus Shalihin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta ampun, memohon ampun kepada Allah. Kita tahu Rasulullah tidak pernah salah, yaitu dijaga dari maksiat atau dosa. Kalau disebut dengan maksum, beliau mengajarkan uswatun hasanah, yaitu mengajarkan pada kita untuk istighfar. Lah yo Kanjeng Nabi sing maksum ae istighfar 70, dan ya awak dhewe sing berlumuran dosa, lebih-lebih wis gak apa-apa. Pesenku luwih apik luwih akeh, cuma luwih apik maneh titik tapi istiqomah. Sampeyan mampu piro? Gus kula mampune 70, ya wis sampe 70. Ben mari asar 70, astagfirullahaladzim, utawa mari isya astagfirullahaladzim ping 70 setiap hari. Mergo Kanjeng Nabi dawuh amalan yang sing dicintai Allah niku yang didawamkan meskipun itu sedikit, istiqomah meskipun itu sedikit. Yang mampu itu sampean, ya, yang mampu itu sampean. Oh aku mampune sakmene, ya wis sampean lakoni itu sampean istiqomah no. Kenapa ya? Kenapa salah satu utama istighfar itu Pak Tri? Kalau anak kita nakal, anak kita sulit dikongkon, babel apa? Banggel sama mana? Bandel. Itu faktornya, salah satu faktornya adalah dosa orang tua. Nangisan.
dikongkon bulet ae. Nggih masyaallah nggih. Mula nek wong nek wis du istiqomah istighfar niku anak-anake nurut, saleh-salehah, rezekine lancar, masyaallah. Mula nek sampean sadurunge dadi wong tuwa ku Kang Noval sampean istiqomah nang saiki ben-ben nek wis duwe anak karek ngelanggeng aja akeh-akeh. Wis 70 rek minimal iku 70 wis titik lho rek 70 sak menit Pak Tri. Mboten ngeten nggih, Ku. Mboten ngeten nggih. Iki sampean lakoni. Kenapa ya saya suruh sampean dari sekarang, Bu? Ya seperti halnya tadi, mengasah gelati atau pisau nih. Kalau semakin diasah akan semakin tajam. Ya anggap baik kita mengasah istighfar 70 kali nanti doa kita akan makbul. Mula sampean kudu istiqomah ket saiki kan teguh. Titik ae lah kok sakake. Syukur-syukur akeh tapi istiqomah. Daripada gak akeh gak blas. Sampeyan atur dhewe lah sampeyan sanggup nggih. Selanjutnya apabila ada bertamu jangan berdiri memberi salam di depan muka pintu. Semisal iki lawange iki pintu depan saya iki pintu iku gak oleh. Tapi melingung ini. Assalamualaikum. Kita nggak boleh memberi salam menghadap muka pintu. Tapi dari samping. Ini pintu nih Pak Tri, pintu. Assalamualaikum. Oleh tapi dari samping. Assalamualaikum. Agar kita menjaga pandangan di dalam rumah. Nah, yang ngintip-ngintip biasanya nanti ngintip. Oh ini agak ini. Sunai diketuk dulu terus salam sampai 3 kali, kalau nggak ada sampai keluar sampai ngali. Nah saya kono ketuk kikus langsung dibelai ting tong assalamualaikum. Terus sekarang lu ada ya bel berbunyi assalamualaikum ya kan ada ya karek dipenak muni assalamualaikum. Nanti Kanjeng Nabi juga ngelarang ya ngintip-ngintip omah ya. Bahkan itu boleh dipanah ya. Ono ngintip langsung dipanah yang mripate. Apa-apa itu. Kalau oleh ngintip omah. Dulu ya, Kanjeng Nabi itu semisal ada orang ngintip rumah itu boleh dipanah, langsung dipanah. Karena nggak boleh untuk menjaga apa? Pas nang kono ono wong gak kelamben wis bojone, makane gak oleh. Mama sampean kudu menjaga pandangan iku mau. Terus salame ojo salam kaya apa rentenir rek iki. Sing apik lah. Assalamualaikum. Paket ngono sih. Ganti salam paket ngono. Pinten mau? Hah? 2 dari Pak Tri 2. Nomor berapa ya nanti? 5 ya. Terakhir. Ketika makanan itu panas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang meniup makanan panas. Ya, hendaklah biarkan dingin hingga mudah untuk dimakan. Ati nek sampean andok soto utawa rawon nggih. Iku gak oleh disebuli, cek ben adem, wis dijarno utawa nggawa kipas. Gini ya, kenapa kok kita suruh makan ketika dingin? Karena itu banyak faedahnya. Kita tahu orang dulu itu nggak ada magic, tapi yo sehat-sehatnya. Karena itu tadi makanan dingin. Apa nek neng desa jenenge wakul nih? Mari diadang itu sedekek wakul sampai sore gitu, juga mampu gitu.
Saiki Magicom kayak sore wis mampu nih. Magicom nek murah-murah lho kan bekene. Gemang ya ini fadilah makan dalam keadaan dingin itu mudah untuk dimakan dan menyehatkan tubuh nih. Nek arek pondok ben iku lucu Bu. Gak oleh disebul kan gak oleh Bu. Dikei irung. Gawe irung. Cerdas arek iki, terlalu cerdas. Sing gak oleh kan disebul. Lah arek pondok iku dikei irung. Kan iki gak sesuai Kanjeng Nabi ngono. Gak apa-apa, gak oleh kan nyebul iki lho gawe irung. Apa jenenge gawe irung iku? Ambek ana. Cerdas arek iku. Gak nutut iki. Enam mau 6 nggih. Itu cakepno sunah Rasul ganjil nggih. Karena Allah itu satu dan suka ganjil. Ketika sampean minum di samping kiri dan kanan itu ada orang, sunnah Rasulullah itu mendahulukan yang kanan. Meskipun nggih pokoknya sing kanan sih lah, sing kanan sih. Jadi nek sampean bagi-bagi minuman semoro kok iki wong telu nggih, Teguh, Nopal, Pak Tri, Nopal nang tengah. Sing Pak Tri kan Pak Tri semua kiwa kan sing itu nang kiwa. Teguh sing sebelah tengah. Niku Nopal kuduke sing sebelah kanan dulu sunah Rasulullah. Ini terjadi pada masa Rasulullah ketika Rasulullah itu diberi minum oleh sahabat. Dia mendahulukan Rasulullah tapi Rasulullah menyuruh untuk yang sebelah kanan. Berarti posisi Rasulullah dalam cerita itu di posisi sebelah kiri. Paham nggih? Paham nggih? Berarti ketika itu Rasulullah di sebelah kiri, terus sebelahnya itu ada sahabat memberikan minuman kepada Rasulullah. Terus Rasulullah menganjurkan dahulukan temanmu yang duduk di samping kananmu. Akhirnya didahulukan yang kanan terus baru Rasulullah. Pun niku mawon muga-muga nggih kita sebagai itibak cinta Rasulullah wis ta pokoke dieling-eling rek apa sing sampean kate lakoni sampean eling-eling Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi apa yo adabe makan sunah Rasulullah, pas makan, pas minum, pas masuk WC, pas ngene sampean eling Kanjeng Nabi. Itu juga sholawat dan nanti di situ ada sir, ada rahasia yang bisa merasuk pada jiwa sampean. Nur Muhammad masuk kepada sampean. Itu namanya sholawat tak bertulis dan sholawat tak berhuruf. Cuma mengingat-ingat yang kita kerjakan sesuai apa tidak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kita dijadikan oleh Allah golongan orang-orang yang mencintai Rasulullah, mencintai para wali, mencintai para habib, para ulama, para kiai, para solihin. Meskipun amal kita tidak termasuk dengan golongan mereka. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Moga-moga ayah ibu kita yang ada di rumah dijaga oleh Allah, disehatkan badannya, afiah, dan dipanjangkan umurnya. Amin Allahumma amin. Dan anak-anak kita Pak Tri, istri kita di rumah, anak-anak kita di rumah dijaga oleh Allah. Semoga sehat walafiat, panjang umur, menjadi anak yang soleh solehah. Amin Allahumma amin. Yang belum nikah semoga disiapkan oleh Allah jodoh yang sholihah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Presentasi satu-satu, sebelah kanan dulu. Belum pernah ya Pak Tri ya? Belum. Iya, pernah dibaca. Nah, sampai terus dibaca saja.
Nabi Rasulullah SAW berkata, apabila ada orang miskin bertamu dan beri makanan, maka makanlah lebih dahulu sebagai contoh dan mengakhiri saat makanan lebih akhir. Terus ada 3 pemberian yang tidak boleh menolak pemberian orang lain. Nomor 1, diberikan bantal saat tidur, berikan minyak wangi dan minuman susu. Berarti wong nek ngekei bantal koncone pas turu itu termasuk Tidak boleh menolak pemberian. sing orang yang ngekei bantal mau termasuk Untuk Rasulullah. Terus minuman yang disukai oleh Rasul. Nomor 1, air putih yang dikasih gula atau air manis. Yang kedua, menghisap air dalam hidung. Kalau Madu ya termasuk. Menghisap air dalam hidung pada saat wudhu sebelum melakukan sholat subuh. Nomor 3, memberikan fadilahnya apa? untuk itu untuk menghilangkan setan yang bermalam di hidung. Terus menghilangkan ngantuk setelah sholat subuh. Terus nomor 3, memberikan anak yatim. Memberikan makanan atau uang pada anak yatim. Yang keempat, keutamanya bisa melunakkan hati yang keras, membuat kita lebih tawaduk. Terus nomor 4, makanlah di lantai, sama di lantai. Terus makanan dengan jari sangat bermanfaat bagi tubuh. Itu termasuk juga sunnah Rasul. Untuk nomor 1, manfaatnya itu memudahkan pencernaan. Nomor 2, nutrisi lebih baik. Nomor 3, meningkatkan sistem pencernaan. Nomor 5, meningkatkan sirkulasi darah. Nomor 5, mengurangi diabetes tipe 2. Nomor 6, ketika minum disunahkan mendahulukan yang kanan saat memberikan air minum pada orang lain. Berarti orang nek kalau diabetes bisa jadi dia minumnya tidak duduk, minum tidak sambil duduk, makan tidak pakai jari. Bisa jadi. Oh sikil lah. Nabi melarang makanan yang masih panas ditiup, itu sangat berbahaya. Lebih baik makanan yang lebih dingin atau menunggu sampai dingin. Terus ada lagi adab bertamu, tidak boleh memberikan salam di depan pintu. Terus yang kedua, mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum salam. Assalamualaikum. Rasulullah SAW ada beberapa amalan-amalan yang harus dilakukan untuk sebagai kita untuk iktibar pada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW memberikan makan kepada orang miskin. Terus kemudian nomor 2, menghisap air hidung 3 kali untuk fadilahnya, karena setan itu bermalam di lubang hidung. Berarti nek wong lakone iku otomatis akan menghilangkan setan-setan yang ada di hidung, menghilangkan kantuk ketika habis sholat subuh.
Kemudian yang nomor 3, memberi makan kepada anak yatim, itu fadilahnya bisa melunakkan hati. Kemudian ada 3 pemberian yang tidak boleh untuk ditolak. Yang pertama bantal atau ngasih bantal. Kemudian kalau tidur ya dikasih ya bantal. Kemudian nomor 2, Guling kok oleh guling. bantal maupun guling, bantal guling, selimut, kasur. Kemudian kalau nyamuk, banyak nyamuknya diceplas. Nomor 2 minyak wangi. Kemudian nomor 3 susu. Kemudian nomor 4 makan di lantai. Kemudian makan menggunakan jari ini ada 5 keuntungan. Yang pertama memperlancar pencernaan, 2 nutrisi yang lebih baik, 3 meningkatkan sistem kekebalan tubuh, nomor 4 meningkatkan sirkulasi darah, nomor 5 mengurangi diabetes tipe 2. Kemudian nomor 5 amalan-amalan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 5 ada bertamu itu nyerong, tidak boleh di muka pintu. Kemudian nomor 6 ada kitab ketika makan panas tidak boleh ditiup, jadi nunggu sampai dingin. Kemudian nomor yang terakhir, ketika minum di samping mendahulukan yang tangan kanan, sebelah kanan. Amalan dari Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW memberi makan orang miskin. Jika ada orang miskin bertamu pada kita, kita harus makan lebih dahulu untuk memberikan contoh, terus selesai terakhir untuk menghormati tamunya. Nomor 2, memberi makan anak yatim. Faedahnya melunakkan hati yang keras. Terus ada pemberian yang tidak boleh ditolak. Yang pertama bantal, yang nomor 2 minyak wangi, terus yang nomor 3 susu. Minuman yang disukai Rasulullah, manis, tur dingin. Sunnah menghirup air dalam hidung saat wudhu. Faedahnya dapat mengusir setan, karena setan bermalam dalam lubang hidung, dan juga menghilangkan kantuk setelah sholat subuh. Selanjutnya ada faedah saat makan menggunakan jari. Yang nomor 1 melancarkan pencernaan. Yang nomor 2 nutrisi yang lebih baik. Yang nomor 3 meningkatkan sistem kekebalan pencernaan. Yang nomor 4 meningkatkan sirkulasi darah. Yang nomor 5 mengurangi diabetes tipe 2. Selanjutnya makan di lantai atau lesehan. Selanjutnya ada bertamu. Hendaknya memberi salam tidak boleh di depan pintu, harus di samping. Awali mengetok pintu, terus mengucapkan salam. Saat kita bertamu, kita tidak boleh mengintip rumah karena tidak sopan. Selanjutnya, ketika kita makan atau minuman panas tidak boleh ditiup karena berbahaya. Lebih baik menunggu sampai dingin. Terakhir, ketika hendak memberikan makanan atau minuman dan di kanan kirinya ada orang, diutamakan dikasih yang kanan dulu. Ada pertanyaan? Ya, yang kita lakukan kalau itu sesuai Rasulullah itu namanya mutafah. Itu lebih besar pahalanya, karena kita di sholawat yang tidak ditulis dan tidak berhuruf, dengan kita kerjakan tadi kayak kita makan tangan kanan itu juga sholawat, yaitu sebagai tanda cinta kita kepada Rasul. Yang diingat-ingat ya, akhlak Rasulullah itu, adabnya itu yang ngajarkan Allah. Kita tahu akhlak Rasulullah itu dari mana? Dari ulama dan para apa? Ya, kita sebagai tanda cinta kita, meskipun kita tidak beramal sebanyak beliau, para habaib, para ulama, tapi dengan cinta ini semoga kita ditemukan bersama ulama dan apa?
Karena ngaji Nabi kan jauh anta ma'aman ahbab tak almarhum ma'aman ahbab. Seseorang akan digunakan bersama orang yang dicintai. Kalau sampai saya itu dulu jalur cinta marah habaib. Maka sing kayak cinta ya Gusti Allah. Awalnya dulu saya itu nggak suka dengan Habib Umar, nggak suka saya karena itu belum ada cinta. Saya penasaran dengan Habib Munzir itu. Awalnya kenal Habib itu Habib Munzir terus melihat ceramahnya kok dia itu bilang jangan bosan bertaubat, meskipun maksiat lagi tobat lagi, maksiat lagi tobat lagi sampai kamu bosan maksiat. Itu saya tak angen-angen. Jadi kita itu maksiat ya. Itu kan karena nafsu kita nggak bisa. Terus kita tobat karena kita takut pada dosa itu. Ya terus seperti itu sampai kita bosan maksiat. Nanti ada waktu di mana Allah memberikan sampean gak ngelakoni maksiat mas. Mungkin sampai itu apa ya njaluk nang Gusti Allah njaluk. Sing sampean gak iso iku jalukno Gusti Allah. Kayak nafsu ini kan kita nggak bisa menahannya. Nah itu sampean sendiri Gusti Allah, ya Allah nafsu ini milik engkau yang menciptakan nafsu. Maka dari itu saya selamatkan dari nafsu-nafsu. Misal ATM sampean 0 rupiah, ngomong yang bisa cerita, ya Allah ATM ku karek sakit ya Allah, ngomong ya Allah. Tak betul, ya Allah saya lapar ya Allah minta makan, ya Allah saya beri pakaian ya Allah, apapun keadaan sampean minta kepada Allah. Sampean tak kei tugas ku mangke sampean catet nggih nang buku sampean surat Al-Imran ayat 31. Sampean tulis Al-Qur'ane sak artine. Ada kan di HP nih Pak Tri nggih. Surat Al-Imran ayat 13. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sampai apa? Terus ana sing ketinggalan mangka sampean catet. Nek sampean awak sampean ngrasa kok kati loro, gering kok lemes. Pilek kok ngguyu awak sampean, ngguyu ngejer. Iku sampean siapno banyu adem sampean kei gula. Iku iso langsung membalekno vitamin sampean, kesehatan sampean lan muro-muro fit. Ya cok, agak-agak wis. Agak-agak ya. Pokoke legi lah. Nek mati yo mati. Pokoke banyu putih dicampur gula. Buat modal lagi. Ada pertanyaan? Belum. Nah, oke kita tutup. Salat Fatih 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Fatihil Mawludi wal Fatihil Masabakna Asy-Syafi'i wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Fatihil Mawludi wal Fatihil Masabakna Asy-Syafi'i wa hadi ila siratikal wa ala alihi haqqa wa qadarihi al-azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wal khatimin lima sabaqna bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Nabi Muhammad. wabarakatuh.